Bagaimana mereka menikmati rezekinya? Satu, tapi dimakan 3 orang. Orang dewasa hari ini, bila susah, datang terhadap sahabat. Tapi bila dia senang, dia lupa terhadap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sahabatku dimanapun anda berada, semoga Allah meridhoi kita semua. Kali ini kami akan berbicara tentang bagaimana meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang cinta adalah satu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh makhluk. Ada kalanya manusia itu dicintai orang lain, ada kalanya pula dia mencintai orang lain. Ada kalanya cinta itu terbalas, ada pula kalanya cinta itu bertepuk sebelah tangan. Tapi betapa indah pun cinta terhadap sesama makhluk Allah, jauh lebih indah lagi bila kita meraih cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala? Seorang ulama yang dikenal namanya Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, pengarang kitab tafsir Al-Jalalain. Disebut Al-Jalalain karena 2 orang Jalal yang mengarang kitab tafsir Al-Jalalain tersebut. Yang pertama Jalaluddin Abdurrahman Al-Mahalli, yang kedua Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Dikenal seorang ulama yang masyhur, ulama yang masyhur, yang pintar di kalangan para ulama, banyak menulis kitab. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan umur Jalaluddin As-Suyuti 22 tahun. Dalam waktu 40 hari beliau menafsirkan surah Al-Fatihah, disambung lagi surah Al-Isra sampai surah An-Nas. Itu hanya membutuhkan waktu 40 hari menafsirkan ayat tersebut. Di samping itu, Jalaluddin As-Suyuti menulis kitab bernama Husnul Muhadarah. Di dalam Husnul Muhadarah dijelaskan bagaimana meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Khamsun khisalin fil atfal, 5 sifat anak kecil. Andai ada, lau kanat fil kibar, andai ada pada orang dewasa, la salu aulia, maka dia mendapatkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. 5 sifat anak kecil andai ditiru oleh orang dewasa sampai hari ini, maka Allah dekat dengan dia. Di antaranya, yang pertama, la yatahammuna birrizqa. Anak kecil tak pernah risau dengan rezeki. Pernahkah kita memperhatikan di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan keluarga kita, ada seorang anak kecil yang sedang makan. Dalam makan tersebut, dia tak pernah memikirkan apa yang sedang dia makan hari ini. Dan tak pula pun dipikirkan, besok kira-kira saya mau makan apa. Kenapa? Karena anak kecil punya satu keyakinan, besok saya pasti akan makan. Dia tak tahu sumbernya dari mana, apakah tetap orang tuanya memberi, saudara temannya, ataupun dan lain sebagainya. Tapi yang penting dia punya satu keyakinan dan dia satu punya penyerahan, pasti besok saya makan dan ada yang mengatur. Andai ada ini pada orang dewasa, maka Allah suka terhadapnya. Yang kedua sifat anak kecil itu, wala yashkuna an khaliqihim idza maradu. Anak kecil tak pernah risau, tak pernah sedih bila diberikan Allah satu penyakit. Lalu kemudian bagaimana dengan orang dewasa? Andai orang dewasa itu diberikan Allah ujian, berulang kali ujian kemiskinan, kegagalan, dan lain sebagainya, tapi dia tetap kokoh dan tak mengeluh, seperti yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguhnya manusia itu
diciptakan penuh keluh kesah dan kikir. Idza massahu syarru jazua. Kalau Allah berikan dia satu keburukan atau kejelekan, kerugian, maka dia sikapnya mengeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi sebaliknya, bila Allah berikan dia suatu keberuntungan, kebaikan, dia kikir dan lupa terhadap dirinya sendiri dan lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka anak kecil tak pernah sedih bila diberikan Allah penyakit, dan Allah suka terhadap orang dewasa bila apapun yang Allah berikan tak pernah mengeluh. Maka sifat anak kecil yang ketiga adalah wa ya'kuluna at-ta'ama mujtami'in. Anak kecil senang makan bersama-sama. Bila dia punya satu rezeki, pasti dinikmati bersama-sama temannya. Dia bawa ke sekolah, dia bawa ke lapangan, dia panggil temannya, saya ada makanan. Bunda saya akan bawakan saya makanan dari pasar. Yuk kita makan sama-sama. Tak pernah anak kecil makan sendirian. Mohon maaf, andai mencuri sebuah jambu saja pun anak kecil, itu pasti kerjasama 3 orang. Yang pertama naik di atas pohon jambu tersebut. Yang satunya lagi pasti melihat, itu yang punya rumah kira-kira keluar atau tidak. Orang yang ketiga, dia bertugas sebagai menampung jambu yang datang dari atas. Maka kemudian setelah dapatlah jambu itu 1 buji, lalu kemudian terdengarlah suara piring jatuh dari dalam rumah. Mereka pun berlari. Mereka bawa jambu tersebut ke sebuah lapangan. Lalu kemudian mereka akan berbagi jambu yang 1 dibagi 3 orang. 1 menggigit. Tolong kawan, besar kali gigitan. Tapi bukan itu yang kita lihat. Kita lihat bagaimana mereka menikmati rezekinya. 1, tapi dimakan 3 orang. Orang dewasa hari ini, bila susah, datang terhadap sahabat. Tapi bila dia senang, dia lupa terhadap sahabat. Maka Allah tak suka terhadap sifat yang demikian. Sifat anak kecil yang keempat, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza khafu jarat uyunuhum bid-dumu'. Kalau anak kecil merasa ketakutan, merasa sendiri, maka cepat dia mengeluarkan air mata. Perhatikan anak kecil yang ditinggal oleh ayah bundanya di dalam rumah sendirian. Maka dia akan menangis. Sejadi-jadinya, "Mama, ayahku di mana?" Sampailah tetangganya pun merasa bising dan merasa perhatian, datang ke rumah tersebut. "Kenapa engkau menangis, wahai anak kecil? Kenapa engkau menangis? Ayah dan ibuku telah meninggalkan aku sendiri di rumah ini. Aku takut." Dia menyadari bahwa dia sedang sendiri dan dia mengeluarkan air mata karena ketakutan. Maknanya apa terhadap orang dewasa? Hari ini orang dewasa Allah berikan nikmat hidup di alam yang ketiga, yaitu setelah alam arwah, alam janin, alam dunia. Dan besok akan melewati alam barzakh dan akhirat. Dan itu nasib sendiri. Banyak orang dewasa hari ini sadar kalau meninggal dunia mengurusi nasib sendiri. Di akhirat sendiri, di dalam kubur sendiri. Tapi jarang di antara mereka yang sadar itu, yang mengingat itu, lalu kemudian meneteskan air mata, mengenang ataupun merenungi bagaimana nanti nasibku setelah aku selesai dari dunia ini. Maka dari itu Allah pun senang terhadap orang yang dewasa bila dia memikirkan nasibnya. Kelak nanti andai aku lewat dari dunia ini, meninggal dari dunia ini, apa yang mesti kulakukan, apa yang harus kubawa. Lalu kemudian memikirkan itu, jatuh air matanya, tangisan itu Allah suka. Yang kelima, sifat anak kecil yang mesti kita contoh adalah wa idza takhasamu tusari'u ila as-salh. Anak kecil kalau berkelahi, berbeda pandangan, berbeda pendapat, cepat mereka berbaikan. Pernahkah kita lagi melihat anak kecil yang sedang bermain di lapangan? Mereka ada 3, 4, 5 orang. 1 jam mereka bermain di lapangan, maka tak lama di antara mereka pasti ada yang berkelahi. Dan salah satu nanti pulang ke rumah dan dalam keadaan menangis, buka pintu, "Mama,
Kenapa engkau menangis? Ibunya pun bertanya kepada dia. Apa kata seorang anak tadi? Si fulan, tetangga kita sebelah, dia cubit saya. Dia membuat sakit hatiku. Apa kata si mak tadi? Kan mama udah bilang, jangan keluar rumah, jangan berteman dengan dia. Beberapa kali dibilang, masuk kamar cepat sekarang. Maka seorang ibu pun marah terhadap anak kecil tersebut dan dipaksa masuk ke dalam kamar. Memang anak itu masuk. Seketika ibu itu meninggalkan dia, mungkin pergi entah ke dapur. Dan anak kecil itu pun sebenarnya sedang mencari jalan keluar. Bagaimana dia pun bebas dari kamar tersebut. Keluar dari kamar tersebut, tujuannya bergabung lagi dengan temannya yang tadinya berkelahi dengan dia. Dan itu sering terjadi. Maka apa respon seorang ibu tadi? Bandel anak ini. Setelah melihat mereka sudah berkumpul, sudah diingatkan, tapi tetap juga main. Nanti nangis lagi. Tapi jangan kita salahkan wahai orang tua. Begitulah anak kecil. Memang mereka 1 jam lalu berkelahi, tapi 1 jam kemudian bisa saja mereka berbaikan. Tapi yang pasti pada anak kecil adalah bahwasanya perkelahian, berbeda pendapat, itu tak membutuhkan waktu yang lama untuk berdamai. Bagaimana dengan kita orang dewasa yang mengharap cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tak perlu kita banyak belajar. Kita hanya melihat kepada kehidupan anak kecil untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai 5 poin yang singkat dan sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua, lalu kemudian marilah sama-sama belajar kembali mengamalkannya. Bahwasanya kita semua pun belum ada orang yang terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.